guys, perkenalkan nama aku Abi Wahidar Mutawakil. Aku dari jurusan KPI semester 5 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi siaran televisi, produksi acara televisi, sistem perangkat dan frekuensi pada televisi. Bentar guys. Jadi sistem televisi jeda. Jadi di televisi itu ada bagian-bagian televisi, yaitu sistem televisi pada dasarnya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sistem penghasil sinyal, atau sisi studio, dan sisi penyalur atau sisi transmisi. Sisi studio meliputi peralatan yang meliputi kamera elektronik, mixer, video, master switching, atau bisa disebut master control light yang merupakan input untuk sisi transmisi. Sistem televisi atau lengkapnya sistem penyiaran televisi bekerja dengan satu sistem, yaitu modulasi AM dan FM. Sinyal gambar vision dikirimkan dengan modulasi AM, vestigial sideband. Sedangkan sinyal suara sound dipancarkan dengan modulasi FM. Kedua sinyal itu akhirnya dipancarkan ke udara dengan bandwidth RF atau bisa disebut radio frekuensi sebesar 7 MHz seperti ilustrasi gambar pertama. Sistem transmisi berfungsi utama menyalurkan siaran televisi sampai kepada pemirsa di rumah. Bentuk peralatan transmisi utamanya adalah satu pemancar televisi yang bekerja pada pita frekuensi VHF atau bisa disebut Very High Frequency atau UHF atau bisa disebut dengan Ultra High Frequency. Pengudara sinyal frekuensi tersebut akan menempati spektrum RF, dan standar televisi di dunia, pemancar sinyal televisi tidak seperti pemancar sinyal radio komersil. Sinyal televisi dipancarkan secara garis lurus. Pada pesawat televisi penerima timbul scanning atau bisa disebut garis penelusur yang harus disinkronkan dengan sinyal yang dipancarkan. Juga penerima televisi dalam hal ini harus mampu membentuk fungsi penyamaan dengan pemancar televisi. Untuk mencapai ini, beberapa standar transmisi telah ditetapkan. Standar ini telah ditetapkan untuk beberapa komisi komunikasi dan komite di dunia. Sebagai gambaran standar yang digunakan komite di dunia, sebagai gambaran yang digunakan Amerika, Jepang, Meksiko, Kanada ditetapkan oleh Federal Communication Commission atau disingkat FCC, dan National Television System Committee untuk India dan beberapa negara Asia dan Eropa dipelopori oleh Komite Konsultatif Internasional des Radio atau disingkat dengan CCIR. Dan ada beberapa jenis standar yang terdapat untuk televisi di dunia, yaitu FCC atau bisa disebut Federal Communication Commission. Yang kedua ada NTSC atau bisa disebut dengan National Television System Committee. Yang ketiga ada CCIR atau bisa disebut Komite Konsultatif Internasional des Radio. Yang keempat ada PAL Alternation with Line. Yang kelima ada SECAM atau bisa disebut dengan Sequential Technique
with memory. Secara umum yang digunakan adalah sistem NTSC, PAL, dan SECAM. Perbedaan antara PAL, SECAM, dan NTSC, sistem TV broadcasting di dunia secara umum ada tiga macam, yaitu PAL, SECAM, dan NTSC. Penetapan sistem TV broadcasting di suatu negara harus ditetapkan karena hal ini menyangkut penentuan pembuatan pemancar televisi dan produksi televisi. Masing-masing sistem mempunyai karakteristik sendiri-sendiri, sehingga sistem yang satu tidak dapat dijalankan pada sistem lain. Suatu televisi ketika diset hanya untuk ketika diset hanya untuk menerima dengan sistem PAL, maka tidak bisa untuk menerima siaran dengan sistem NTSC atau SECAM karena ada perbedaan-perbedaan yang tidak bisa diproses dalam set televisi. Meskipun frekuensi tersebut dipancarkan pada frekuensi RF yang sama. 1. PAL atau bisa disebut Phase Alternating Line sebagai salah satu sistem broadcasting yang dipakai oleh sebagian besar negara di dunia. Pada tahun 1950, negara-negara Eropa Barat berencana untuk meluncurkan televisi berwarna. Saat itu terbentur dengan standar NTSC yang dirasa memiliki beberapa kelemahan, termasuk menyesuaian pergeseran warna ketika dalam kondisi transmisi. Tujuannya adalah merancang gambar hanya dengan frekuensi 50 saja per detik. Yang kedua ada NTSC atau bisa disebut National Television System Commit. Model NTSC banyak digunakan di Amerika, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan lain-lain. Pada awal penciptaan NTSC tahun 1941 masih terbentuk hitam putih. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1953 ada perbaikan yang bisa menampilkan sinyal hitam putih maupun berwarna. Penempatan IFC-nya pada 3,58 MHz sehingga penempatan sound berada pada 4,5 MHz. Yang ketiga ada SECAM yang kita sebut sebagai sequential color with memory. Pada tahun 1957, Henry de France memperkenalkan sistem warna SECAM. Dalam sistem SECAM, resolusi warna gambar dan ukuran secara vertikal dikurangi. Sinyal Q dan I dari sistem NTSC tidak digunakan sebagai gantinya sinyal R, Y, dan BY. Digunakan sebagai sistem modulasi dan dipancarkan dengan bandwidth yang sama. Udahlah, beres. Oke, segitu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di pertemuan selanjutnya.